Nah, ini kan kalau yang masih bagus, Coba kita bandingkan nih Sobat PD nih. Iya. Ada dua nih. Biasanya sobek, Ya. terus keluar fatnya. Di sini bibirnya itu rontok. Untuk sisilnya ini, orisinalnya itu di harga 600.000 Pak Taufik sekarang. Speknya itu apa? Untuk manual ada, untuk yang matic juga ada sendiri. Oh, beda? Beda. Dia harus rajin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Apedia dimanapun berada, dari bengkel kesayangan kita, bengkel AH Motor Yogyakarta. Depan kita ada unit Toyota Camry yang sedang perbaikan kaki dan ada beberapa keluhan di bagian ini rack steer. Seperti apa perbaikannya nanti kita coba tanya-tanya dengan Mas Rudi ya. Nah Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi bersama narasumber kita di siang hari ini? Sudah ada standby satu kasus yang bisa kita angkat untuk Sobat TPD bersama Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Iya, Mas Taufik. Ini mulai ada banyak fansnya nih Mas Doni ya. Pendatang baru. Pendatang baru. Tapi lama Pak udah di otomotif. Iya. Alhamdulillah bagi-bagi ilmu ya. Siap Pak. Oke. Baik Mas Doni, ini apa yang bisa kita angkat di tema siang hari ini bersama Mas Doni di AH Motor Yogyakarta? Iya, Sobat Apedia. Di sini kita lagi ngerjain Livina Pak Taufik ya. Livina ya. Ini ada request dari customer, itu ada rembesan di drive shaft-nya. Rembesan di drive shaft? Di drive shaft. Jadi nah, ini di bagian mana? Drive shaft ini berarti di daerah kaki-kaki ya Pak? Itu di innernya, dia mulai ada rembesan. Nah, ini udah kita mulai cek-cek nih Pak Taufik nih. Baik. Nah, terus kita coba lihat nih, apa masalahnya di mana sih? Setelah kita bongkar Pak Taufik ya. Ini kita dapati Pak Taufik kan biasanya kalau masalah di ini ya sahabat media ya, drive shaft itu kan biasanya kalau yang umum dia biasanya sobek ya, terus keluar fatnya tuh. Nah kalau enggak sampai kering dia biasanya kan ya Pak Taufik ya di sininya. Itu sering yang kita angkat tuh. Sering bergetar kita angkat, ya. Jadinya getar, bunyi kretek-kretek gitu kalau setirnya kita puter full ya. Nah kalau di sini rembesan yang kita temukan itu Pak Taufik. Jadi dari seal itu dia ini Pak Taufik, Sobat Media. Bibirnya itu rontok. Ini terbuat dari apa Mas ini bibir ini? Ada dari karet ya, dari karet Pak Taufik ya. Jadi bibir dalamnya dia itu rompal yang kita temuin tadi. Nah ini kenapa bisa terjadi Pak Taufik ya? Itu setelah kita cek-cek dan recheck ternyata kita temukan dari posisi joint innernya itu. Nah di sini Pak Taufik kelihatan ya rekan-rekan Apedia, dia itu korosi. Nah kenapa korosi? Dan ada kotoran-kotoran yang menempel di sekitar sini Pak Taufik. Nah makanya menyebabkan si jointnya ini jadinya ada di sini ada karat-karatnya. Tergores habis gitu ya. Nah pemasangan sebelumnya itu di sininya tidak bersih. Nah jadinya ada kotoran yang menyebabkan jadi korosi itu tadi di sininya. Itu menempel di sininya. Nah, dan ini prosesnya berarti tidak sebentar ya? Ini proses lama ya? Jadi setelah kita cek ternyata bukan dari ininya saja, tapi ternyata kondisi fisik dari si drive shaft-nya ini joint-nya itu juga udah karat. Baik. Makanya perlu kita ganti. Nah kalau kebiasaan umum pada saat kita menemukan kebocoran di as roda ini, itu cukup mengganti seal-nya saja. Biasanya gitu ya. Iya, kalau dia tidak melakukan telaah lebih lanjut, nah biasanya hanya asal diganti seal-nya pasang saja. Lagi, udah tutup gitu ya. Betul. Tapi akan bocor lagi tuh. Akan bocor lagi kalau ternyata dia tidak lihat dari kondisi dari drive shaft-nya itu sendiri. Kalau lihatnya hanya posisi terpasang dan itu rembesnya dari seal, pasti ditembaknya langsung seal drive shaft. Nah ternyata kasus di sini malah muncul dari ternyata dari yang sudah berkarat itu tadi. Baik. Nah kalau kita berbicara masalah spare part nih Mas Doni nih, ya kan kalau kita hanya mengganti seal-nya saja kan masih murah ya. Masih murah dibanding dengan mengganti semuanya ya kan? Betul ya. Nah ini gimana gambaran harga ya Mas Doni? Sebenarnya kalau dikata murah untuk Livina ini lumayan Pak Taufik. Iya. Untuk sisilnya ini
Itu orisinalnya itu di harga 600.000 Pak Taufik. Waduh. Sekarang. Wah. Sealnya saja. Ya, Wah. sealnya saja harga 600.000. Berarti sangat harus hati-hati ya apabila Ya. kita hanya mengganti sealnya saja tanpa memperhatikan salah estimasi. Estimasinya salah. Itu tadi tanpa melihat kondisi fisiknya, nah itu bahaya juga. Iya, Kita mau nggak mau jadi double ini. biaya pekerjaan kan ya. Betul, bongkar pasangnya di Pak Taufik. Iya. Iya. Jadi kan sealnya ini seperti nih, ini. Ya. Ini bedanya suatu beda nih. Jadi kan ini ada bibir-bibirnya nih. Oh iya tuh. Bibir yang ini, yang dalam, itu tadi kan kita cek rompal nih Pak Taufik ya. Iya, nah yang sebenarnya udah nggak ada ya. Ini rompal ini ya, makanya dia keluar dari sela-sela situ yang harusnya nempel di sini. Nah gitu Pak Taufik, sisilnya ini. Ini 600.000 sekarang. 600.000 sealnya saja. Iya. Bagaimana dengan asnya? Kalau ini joinnya, join inner Pak Taufik ya. Ya ini ya. Join inner, ya. Nah ini kan kalau yang masih bagus, kondisi masih Nah bagus. ini coba kita bandingkan nih soal beda nih. Iya. Ada dua nih. Siap. Bisa dilihat kan? Tuh. Nah di sini kan udah ada korosi-korosi, jadinya lewat celah-celahnya di sini. Nah ini yang kondisi yang masih bagus. Halus ya Pak Taufik ya. Halus, ya. Ya. Jadi ketika ketemu karet, kalau kita masukkan harusnya dia nggak ada span, nggak ada celah lagi. Nah, ini harganya berapa Mas? Kalau ini kisaran harganya itu di angka sekitar 700 ribuan Pak Taufik. Asli atau enggak? Ini berbagai macam merek udah ngeluarin sih Pak Taufik. Ya, jadi banyak range-nya ya. Mulai dari 700 sampai ya 900 lah. Tinggal nanti harus speknya itu apa, untuk manual ada, untuk yang matic juga ada sendiri. Oh beda? Beda. Iya, kalau untuk yang ini joinnya. Karena kan join kita harus nanti ketika beli itu harus disamakan, ditanya biasanya ini manual apa matic gitu. 15 atau 18 kalau untuk Livina kan beda ya Pak Taufik ya. Kalau Suzuki? Kalau Suzuki juga sama Pak Taufik. Sama. Jadi kita kalau mau beli kayak gini, join itu harus spek kendaraannya jelas, manual atau maticnya. Nah itu terus cc-nya berapa, ya itu kan nanti beda-beda. Oke, jangan karena salah beli ya. Iya, jumlah giginya itu kan beda nanti. Oh itu perbedaannya. Perbedaannya di situ. Soal beda ya. Jadi jangan asal beli online jangan asal nanti beli ya. Nah, terutama yang online kalau ya. yang online. Biasanya kalau kita bawa ke part shop ya, bawa contohnya aja, nanti kita hitung nih jumlah giginya luar sama ini ya bawahnya. Oke. Gitu Pak Taufik. Jadi range-nya di situ. Range Merek-mereknya banyak di luar. Ada, kalau boleh sebut merek nih Pak Taufik, banyak, ada TDK ada Trivindo ada, LKS juga ada gitu. Jadi tinggal yang ready aja kalau memang butuh. Itu harga berbeda-beda tuh? Ya itu range-nya ya antara tadi Pak Taufik, antara mungkin 650 sampai 750-an lah. Iya, itu Pak Taufik. Nah, kalau kita berbicara tentang maintenance nih Mas Doni, ini apa yang dilakukan oleh Sobat Toyopedia untuk menghindari hal ini terjadi? Kalau itu sebenarnya itu akan kita terlihat itu kerusakannya biasanya kan kalau udah bunyi kita steer pole akan bunyi tek ya, itu gejala-gejalanya sih Pak Taufik. Itu bisa juga kejadian itu kita lihat di tetes, kalau udah rembesnya sampai parah biasanya kan di kolong mobil akan kelihatan tuh menetes gitu. Kalau yang parah banget udah lepas ya biasanya udah sampai kering juga bisa. Jadi kan nggak boleh kering ini di sininya. Kan dia buat melumasin di sini. Ya, makanya biasanya kalau udah fatnya nggak ada akan bunyi kletek-kletek di sininya Pak Taufik ya. Bikin jadi ada bunyi karena span ya, getar. Nah gitu. Baik. Nah ya paling nggak kalau kita posisi nyetir ya untuk menghindari kerusakan di sini jangan sampai ada bunyi mentok. Nah sebelum, jangan dibiasakan kalau kita parkir ataupun kita putar balik itu sampai benar-benar mentok terus setirnya itu. Nah itu kan bebannya jadi berat lah kinerjanya gitu. Paling kayak gitu sih Pak Taufik, buat biar agak awet. Sama sering-sering kalau mau, nah tipsnya itu kalau mau berkendara kita harus sambil manasin mobil, kita cek kolongan mobil apakah ada rembesan atau tidak. Nah berarti cek, harus rajin ya. Iya. Jadi walaupun itu mobil muda pun ya kalau udah di atas 3 tahun lah. Berapa kilometer sih muncul gejala-gejala di as roda ini Mas? Itu biasanya kalau udah di atas 20.000 lah Pak Taufik. 20.000. Iya, di kita 3 tahun itu berarti berapa nih? Kalau normal ya 60.000.
paling ya 20 sampai 30 ribu kita harus mulai ini nih apa sering-sering ngecek kondisi mobil lah. Biar tahu di bawah itu ada kebocoran apa enggak gitu yang terlihat kasat matanya. Gitu Pak Taufik. Iya. Nah, salah satu sebab tadi kan adalah apa namanya proses kebocoran yang dibiarkan ya. Iya Pak Taufik. Nah kan. Nah, kalau bocornya itu kan ini banyak nih di bawah. Ini kan ada di atasnya kan ada oli mesin, ada transmisi, ya kan. Nah ini gimana nih kita sebagai orang awam ya mengetahui bahwa ini adalah bocor dari apa namanya asroda. Nah, asroda itu kan ada yang outer sama ada yang inner. Betul. Jadi tinggal posisinya aja Pak Taufik ya. Kalau yang biasanya kan kalau yang di tengah-tengah, tengah-tengah agak sebelah kanan biasanya kalau oli mesin agak hitam tuh. Iya. Terus kalau di transmisi ya warnanya bisa merah kan ya. Benar. Kalau yang kalau di Matic. Nah, kalau di apa? Drive shaft itu kan ada inner sama outer. Nah, biasanya warnanya itu hitam, fatnya itu tadi seperti ini. Cairannya itu warnanya hitam. Tuh, ini loh. Bisa lihat coba tuh dia. Ya, itu tadi hitam gini ya. Tuh. Kalau udah encer ya menyerupai dia menyerupai apa? Tuh. Pak Taufik? Tuh. Nah, menyerupai gemuk ya? Apa? Gemuk. Nah, betul. Jadi kalau yang fat ini biasanya dia beda sama kayak oli. Kalau oli kan masih agak ada bening-beningnya lah. Kalau ini kayak gemuk. Hitam pekat gitu. Jadi ini nanti kalau dia bocor akan pekat seperti ini, lebih pekat lagi ya daripada oli daripada oli Matic. Betul. Iya, jadi agak lebih pekat lagi Pak Taufik. Gitu. Dan ini di sebelah kiri kanan. Ya, di kiri kanan. Jadi di sebelah kiri nanti ada inner sama outer, kanan juga sama, ada inner sama outer. Karena kan dia muter terus tuh. Iya, biasanya juga dijumpainya nanti menempelnya di kolong mobil, itu dia cecerannya itu ya lebih kental gitu Pak Taufik ya. Jadi beda sama rembesan kayak apa namanya? Rembesan kayak oli-oli biasa itu beda. Iya. Saya pernah Mas yang saya lihat itu di yang outer. Itu sampai ke roda ya? Iya, betul. Bahan bagian dalam ya? Betul, iya Pak Taufik. Iya. Jadi beda-beda itu. Baik. Terima kasih Mas Doni. Informasinya. Harga sudah lengkap. Iya. Ada yang mahal, ada yang murah. Jadi kalau ini pokoknya kita itu tadi rajin-rajin ngecek lah di bagian mobilnya. Jangan sampai karena itu tadi kalau nanti udah bocor pas berkendara itu tadi akan terasa bunyi-bunyi tadi. Jangan sampai timbul bunyi-bunyi. Yang saya garis bawahi adalah jangan sampai salah estimasi ya Mas. Betul. Iya Pak Taufik, jangan sampai salah estimasi. Baik. Harganya lumayan. Baik, terima kasih Mas. Siap nih. Terima kasih Pak Taufik buat sobat Ahpedia. Jangan lupa untuk pengecekan kendaraannya selalu di AHA Motor Jogja Jombor. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.